fadl atau fadlullah, keutamaan kebaikan Allah. Kemudian waman kanal yauma fi dairatil hikmah, dan siapapun pada hari ini masuk pada dairatul hikmah, orang yang dijadikan pembelajaran bagi yang lain, kana ghadan fi dairatil adli, maka besoknya dia akan masuk dalam ranah orang yang mendapatkan keadilan Allah. Bapak Ibu ini muliakan Allah. Rahmah atau rahmat adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang saking pentingnya kasih sayang ini, maka Allah mengawali atau membuka suratul Fatihah dan surat-surat yang lain dalam Al-Quran kecuali At-Taubah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dibarengkanlah dengan lafzul mim mengacu kepada makna kasih sayang. Maka sebagian ulama itu mentafsirkan, menjelaskan minimal ada dua antara Rahman dan Rahim. Yang pertama, Rahman itu al-mun'imu bijalailin ni'am. Rahmannya Allah, artinya Allah Subhanahu wa taala menikmati, memberikan nikmat kepada hambanya dengan nikmat yang besar-besar. Kenapa kita bisa sampai di masjid ini? Kita dapat taufik. Kenapa kita sampai? Alhamdulillah yang hadir sehat galo-galo. Maka itu merupakan nikmat-nikmat yang besar. Ngapa kita pacak hadir di masjid ini? Karena kita hidup. Itu nikmat yang besar, nikmat yang global. Ngapa kita masuk masjid? Karena kita muslim, dapat hidayah. Itu nikmat besar. Karena betapa banyak di saat yang sama ini ternyata masih ada orang yang masih bergelimang dalam kemaksiatan. Maka itu rahmannya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Ketika dia sehat, maka diberikan kesehatan secara umum, maka itu namanya Rahman. Kemudian Ar-Rahim ditafsirkan ulama al-mun'imu bidaqaiqin ni'am. Rahim artinya Allah memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang terperinci. Kenapa sehat? Dari pucuk sampai ke bawah sehat. Mata sehat, kemudian otak sehat, tangan, kaki sehat, badan, jantung sehat. Yang itu kemudian kalau diperinci lagi, jantung, pembuluhnya sehat, bagian ininya, semuanya itu bahwa Allah memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang terperinci, maka itulah rahimnya Allah. Maka berarti kita semua tak pernah bisa lepas daripada rahman dan rahimnya Allah. Hatta siapapun dia, mau dia taat, mau dia ingkar, masuk dalam ruang lingkup rahman dan rahimnya Allah dalam penjelasan yang pertama. Sementara ada pendapat lain yang menyatakan Rahman dan Rahim itu, Rahman itu artinya kasih sayang Allah yang diberlakukan secara umum. Siapapun dia, mau mukmin, mau kafir, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia taat, mau dia maksiat, ujung timur, ujung barat, semuanya dapat nikmat. Yang mukmin dapat jatah rezeki yang sama, yang kafir dapat jatah rezeki yang sama, yang taat mereka diberikan rezeki oleh Allah, kemudian yang ingkar maka diberikan rezeki oleh Allah. Itu rahmannya Allah. Tetapi kemudian kalau rahimnya Allah, maka dikhususkan untuk orang-orang beriman, wabil khusus ketika di akhirat kelak, wa kana bil mu'minina rahima. Sebagaimana diriwayatkan dalam satu hadis, Allah Subhanahu wa taala, ini beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu punya 100 rahmat, 99 ditahan dan satunya diturunkan ke muka bumi. Wa bihi yatarahimul khalaiqu, dengan satu rahmat itu maka seluruh makhluk saling sayang menyayangi. Sang bapak bekerja dengan serius, sang bapak berangkat dari pagi sampai petang bergebuk, bentor, ojek, kuli atau kerja di kantor, tapi belum tentu enak, ditekan atasan, harus punya target, harus kejar deadline segala macam,
mungkin dibully teman-teman, mungkin di luar dia mau tabrakan, mungkin di luar dia mungkin mau apapun itu. Maka kerelaan sang ayah untuk mengeluarkan seluruh tenaganya untuk kebahagiaan anak dan istri, itu bagian dari satu rahmat yang Allah turunkan. Dengan satu sifat rahim yang Allah turunkan, satu rahmat ini ke muka bumi ini, seorang ibu dia rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan anak. Seorang ibu rela dia kurang jatah tidurnya hanya untuk menjaga anaknya yang lagi ngigau karena sakit. Ini namanya rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat yang diperebutkan ini, maka binatang buas itu kemudian menyimpan taringnya ketika dia bercanda dengan anaknya. Kemudian dia menyimpan kuku-kukunya. Kemudian dia menahan taringnya untuk tidak menyakiti siapapun anaknya. Berapa anaknya itu, jangan sampai dia lukai anaknya. Sementara dengan taring yang sama, di situ dia berburu. Maka itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang 99 Allah simpan di akhirat kelak. Dan itu dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka Allah membuka Al-Quran dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka kasih sayang itu yang dikhususkan untuk orang-orang beriman itu, bagaimana cara mendapatkannya? Secara umum tercakup dalam ayat alladzina amanu wa amilus salihat. Itu cakupan umumnya. Sementara ketika dalam makna yang khusus, bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah, gampang. Oke, bapak-bapak nak kondangan. Nak kondangan ya? Besok nak kondangan atau setiap kapan nak kondangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kalau dibacakan Al-Quran itu diam, simak, dapat rahmat kita. Diam itu bukan sekedar diam, tapi diam itu meresapi, nyimak, berupaya untuk mentadabburi. Jadi kaget kalau ada acara orang ngaji, disitulah acara inti, Pak. Kalau di situ ada orang bacakan tilawah Al-Quran, seperti mungkin ada maulid di sini, ada yang baca Quran, itulah asbab Allah menurunkan rahmat. Cuma kadang-kadang umat ini Al-Quran tidak dianggap penting. Dalam acara-acara pernikahan cuma seremonial basa-basi saja. Ado syukur dak katik juga dak penting. Padahal pernikahan itu salah satu asbab untuk dapatkan rahmat, ya dibacakan Quran di acara tersebut. Ustaz, kaget kalau ngajinya udah usah lama-lama ya. Lah, makman. Ini acara bukan acara nikah, ini acara maulid. Ini acara Isra Mi'raj. Sehingga kenapa? Karena mereka menganggap acara inti itu ceramah. Ceramah itu menjelaskan apa isi Quran. Mana yang lebih utama? Penjelasannya apa, bacakannya dulu? Ya bacakannya dulu, baca dengan baik. Jauhkan waktu minimal 10-15 menit. Baru kemudian yang lain dikondisikan untuk nyimak dengan benar, dengan tenang, dengan khusyuk. Jangan ada kesibukan. Maka la'allakum turhamun. Siapa tahu, mudah-mudahan kata Allah kalian akan mendapatkan rahmat. Ini sibuk, semakin kuat qori maco, semakin kuat bergesa di belakang. Semakin kuat qori baca Quran, semakin ada ide-ide kita untuk bergesa dengan kawan di sebelah. Bahas ragu caluk lah, bekas ragu sirai kah, apa pindang lemak hari ini, mak mano gosip kanan kiri. Itu memang sengaja ditimbulkan setan supaya kita tak khusyuk dengar Al-Quran. Maka berkaitan dengan Al-Quran ini Allah menyatakan fa idza qara'tal Quran fasta'idz billah. Apabila kalian nak baca Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Salah satunya perlindungan daripada godaan setan, karena yang nak baca dan yang mendengar kebacaan Quran sama-sama digoda. Yang baca digoda dengan alangkah bagus suaraku, alangkah bagus laguku, alangkah keren segala macam. Sementara yang dengar, Ustadz bapak itu baca apa tak jelas segala macam, mending bergesa. Itu kipasan-kipasan setan semua.
Maka ikhwan dimuliakan Allah, mendapatkan rahmat Allah itu sangat gampang sebenarnya. Tapi kadang-kadang banyak yang tak mengindahkan. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ini cerita Al-Faqir tahaddusan bi ni'matillah. Waktu itu mengantar teman kami yang sakit, sekarang sudah almarhum. Kami waktu itu ada di satu provinsi Syarqiyah, Zakozik namanya. Teman kami ini, Allah yarham, namanya Naryo. Orang dari Sungai Lilin itu sakit, kami antar ke rumah sakit. Kemudian namanya di Bangsal, ya rumah sakit umum di Mesir saat itu. Maka kemudian ngobrol-ngobrol dengan yang di sebelah, orang Mesir. Mereka nih, kamu Azhar ya? Iya. Wah, di antara kamu pasti ada yang bisa baca Quran. Wah, ada. Ditunjuklah saya. Maka baca Yasin satu surat. Semuanya satu Bangsal itu diam kalau dengar dia. Setelah selesai, Masya Allah, Barakallahu fiik, segala doa keluar. Itu orang-orang yang menghargai Al-Quran. Sekarang sudah pakai mic, pakai toa, masih sibuk bergesah. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, konon katanya pengen dapat rahmat. Pengen katanya bangsa ini jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, lebih banyak yang bukan Qur'annya dari Qur'annya. Maka berarti kita harus berbenah sebagai anak bangsa. Ada banyak hal potensi rahmat Allah diturunkan tapi kita sia-siakan. Kemudian yang berikutnya, apa asbab Allah menurunkan rahmat? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang punya sifat kasih sayang, punya sifat welas asih, maka mereka itu akan dicintai Allah yang Maha Rahman. Cintai man, bahasa man itu mencakup siapa saja dan mencakup apa saja. Cintai siapa saja dan apa saja yang ada di muka bumi, maka zat yang berada di langit atau penduduk langit atau Allah Subhanahu wa taala yang menguasai langit itu akan mencintai kalian. Maka ikhwan dimuliakan Allah, betapa banyak ternyata sekarang ini orang-orang yang bahkan banyak tak peduli, banyak tak berkasih sayang. Betapa banyak kemudian sifat welas asih ini tercerabut dari hati. Entah itu perilakunya dilakukan secara massal maupun sendiri-sendiri. Contoh secara massal, korupsi berjamaah, 700 kades ketangkap misalnya, itu kan bentuk perilaku tak rahmat kepada orang secara massal. Tender proyek dihilangkan, itu bentuk ketidakrahmatan kepada yang lain. Karena mestinya fulan bin fulan mendapatkan jatah jalan yang baik, itu hak kita sebagai rakyat. Tapi gara-gara dimakannya, maka kemudian jalan berlobang, jalan putus segala macam. Ini bentuk ketidakpedulian, tidak punya kasih sayang kepada sesama. Maka ikhwan dimuliakan Allah, bahkan dalam hadis dinyatakan ada seorang wanita ahli ibadah, dia ahli ibadah salihah kalau bahasa kita, kemudian dia masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara punya kucing-kucingnya mati kelaparan tak dinjok makan. Sementara yang punya kasih sayang, wanita yang dalam riwayat yang lain, wanita yang nakal dalam tanda kutip, kemudian dia hampir mati, tersesat di gurun pasir, dapat sumber air dia minum, dia temukan anjing, kemudian anjing ini diberikan minum dengan air yang diambil dari kasutnya, dari sepatunya, dikasihkan, maka Rasulullah menyatakan Allah merahmati orang tersebut. Bentuk kasih sayang dan penghormatan ini yang dilakukan seorang majusi kepada anaknya. Dia memarahi anaknya. Dia marahi anaknya yang makan siang hari di bulan Ramadan. Maka kemudian pada satu saat ada orang saleh di kampung tersebut, karena terdengar ini orang majusi meninggal. Kemudian ketika dalam tidurnya orang saleh ini, kekasih Allah ini tidur, ternyata dilihat si majusi ini kok lemah hidupnya. Di alam barzakh bercahaya, kemudian dapat nikmat, terjadi dialog. Kenapa kok bisa seperti ini sementara engkau majusi? Dulunya iya, sebelumnya iya, tapi kemudian gara-gara aku menaruh kasih sayang kepada orang-orang Islam, orang mukmin yang mereka berpuasa,
aku memarahi negur anakku jangan makan di luar sembarangan karena ini bulan Ramadan, maka dengan asbab itu Allah merahmatiku dan kemudian Allah mudahkan aku untuk mengucap syahadat, dan setelah syahadat aku meninggal. Ikhwan yang dimuliakan Allah, itulah kasih sayang. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, kita belajar bagaimana kasih sayang luar biasa. Orang yang punya kasih sayang, maka Allah akan memberikan rahmat padanya. Maka siapapun, kata Imam Al-Haddad, makhluk itu mau manusia mau jin, tetap dua saja. Ada yang mereka mendapatkan rahmat Allah, ada yang mereka dalam daerah orang yang dijadikan pembelajaran bagi yang lain. Makmana maksudnya, kita punya kerajaan besar, entah Sriwijaya, entah Majapahit, entah kerajaan Singosari, entah apapun itu. Kerajaan itu besar, bala tentaranya luas. Kemudian kita dalam sejarah ketemulah bagaimana sosok seperti Fir'aun, kerajaan Persia Romawi, kerajaan besar. Tapi ternyata dijadikan pembelajaran, menjadikan hikmah. Tuh lihat, ada orang yang punya kekuasaan hebat, rasanya tak akan kalah dan tak akan mati lagi. Habis juga dia disambar malakul maut. COD dia dengan malaikat Israel, selesai juga dia. Jadi ikhwan fillah Allah, betapa ternyata pembelajaran orang-orang seperti itu kita jadikan bahan sebagai pembelajaran untuk kita. Ada yang kayanya tak ketulungan seperti Qarun. Qarun itu kalau sekali dia ngambok ireto, bukan ngambok ke ATM, bukan. Ngambok ke kunci. Kunci itu, satu kunci itu dibawa, misalnya gudangnya sebesar ini, sekok kunci. Sementara satu gudang itu satu kunci. Kuncinya dibawa pakai onta dan orang-orang yang kuat untuk memikulnya. Kunci, Pak. Bukan emas berapa suku dipasang di gelang dia, bereret sampai ke siku sini. Kemudian kalungnya pecah 2 kilo. Masih nanggung itu. Belum. Qarun itu seperti itu. Tapi ternyata kesudahannya selesai. Sampai tertimbun semua di satu tempat namanya Qarun Lake. Ada danaunya Qarun di salah satu provinsi di Mesir. Bahwa ternyata ini orang-orang ini dijadikan pembelajaran untuk kita oleh Allah. Ada yang mereka mendapatkan rahmat, tapi ternyata ada yang mereka sebagian yang lain dijadikan pembelajaran, wahana pembelajaran bagi yang lain. Konon katanya, ini cerita orang-orang di dusun. Dulu puyang kita itu, munyang kita itu, wih, saktinya minta ampun. Pas dia datang Belanda atau apapun, ditusuk, ditembak, dibedil segala macam, tak mempan. Sekarang di mana? Ujungnya ada juga meninggal, mati. Orang sakti ternyata pacak mati. Artinya apa? Maka berarti menjadi pembelajaran bagi kita orang-orang yang itu ketika mereka diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah dan mereka salah jalan sehingga mereka memilih jalan kekufuran kepada Allah, dijadikan hikmah dan pembelajaran bagi kita. Yang hari ini, yang selama hidupnya di dunia mereka mendapatkan rahmat, maka esok di akhirat mereka mendapatkan dairatul fadli, mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Apa kebaikan Allah? Yang dilakukan sedikit tapi balasannya dak sepiro tu banyaknya. Barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang berpuasa sebanyak yang dia beri tanpa mengurangi pahala sedikit orang yang berpuasa. Artinya modal sehari itu 2,5 banyak lah, 250.000. Bikin 25 paket, anggaplah 10 paket. 10 pahala orang yang dapat dia njuk makan, dia dapat pahalanya, dan di akhirat maka dia akan menuai pahala tersebut. Itu kan fadl, kebaikan daripada Allah. Ada orang, ya ikhwan, tak sepiro be. Nah, kalau buka lawang itu, ini pesan ibu kami, boleh diamalkan. Beliau dapat dari kakek kami. Kalau nak buka lawang jendela tu pagi-pagi baca ya Fattah ya Razaq ya Alim, ya Fattah ya Razaq ya Alim, ya Fattah ya Razaq ya Alim. Nak buka pintu kah, nak buka jendela kah, bukan buka kulkas tidak, tapi buka pintu rumah atau jendela.
Kalau buka kulkas Allah mubarik lana ya. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, lihat. Ini diajarkan oleh beliau kepada kami anak-anaknya, diamalkan. Itu terus akan jadi rahmat kebaikan, akan jadi hal yang luar biasa. Bapak-bapak mengamalkannya, ya Fattah, wahai Allah yang Maha Pembuka. Ya Razak, wahai Allah yang Maha Pemberi rezeki. Ya Alim, wahai Allah yang duhai ilmunya luar biasa banyak, yang tak terbatas. Maka ini kalau Bapak Ibu amalkan, maka pahala mengalir untuk saya, untuk ibu saya, untuk kakek saya. Dan di akhirat itu akan dapat kebaikan. Dan itu pun bapak-bapak melakukan itu, diajarkan kepada anak, pun akan terus mendapatkan rahmat. Maka fadl di dunia ini asbab rahmat secara umum, alladzina amanu wa amilus salihat, beriman beramal saleh. Yang amal saleh juga secara khusus diniatkan, ya Rabb, dengan asbab ini mudah-mudahan aku mendapatkan rahmatmu. Semakin kencang dapat rahmat Allah. Dinyatakan ulama bahwa salah satu kebiasaan yang baik yang patut kita kerjakan galo-galo apa? Banyak-banyak berdoa, sekalipun doa itu menurut orang tak penting. Ya Rabb, pengen patin sekilo ya Allah hari ini. Tak apa-apa berdoa. Ya Rabb, aku pengen yang makan belido. Laju. Ya Allah, aku pengen makan ikan seluang. Itu bab makan be. Ya Allah, aku pengen pakai sarung BHS. Berdoa, ya Rabb, minta sarung BHS. Ya Allah, aku minta pacak berjalan-jalan untuk umrah dan haji. Sekalipun kita lapar belum makan, tak kasih duit. Ngapa? Satu, kalau dijawab Allah persis dengan yang dipinta, alhamdulillah. Kalau Allah gantikan dengan yang lain yang pantas untuk kita, alhamdulillah. Kalau ternyata Allah tunda untuk di akhirat, lebih alhamdulillah lagi. Ngapa dikatakan para ulama, betapa banyak ada orang-orang yang tinggi derajatnya, bukan baik karena solat, bukan hanya karena solat, puasa, zakat, tapi saking banyaknya ia berdoa kepada Allah, dan doa itu sengaja Allah simpan, tak Allah kabulkan di dunia, tapi Allah kabulkan di akhirat. Dengan cara apa? Allah tinggikan derajatnya di surga kelak. Maka ajaran dari salah satu guru itu banyak-banyaklah berdoa. Apa be? Ya Rob, mudah-mudahan cucungku jadi presiden. Rasanya tak mungkin. 2029 kan lah dipatok-patok barang itu kan. Lah disiapkan dari sekarang barang, lah dikondisikan. Ya tak? Pencitraan segala macam. Tapi tak apa-apa ya Rob, jadikan anak cucungku presiden, tak apa-apa. Kalau tak diijabah di dunia, di akhirat naik derajat seperti itu. Maka yang dimuliakan Allah, siapapun yang di dunia dia mendapatkan rahmat, masuk dalam kategori orang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat itu kita dapatkan tiketnya dengan apa? Dengan amal saleh yang kita lakukan. Terutama amal-amal yang memang berbasiskan hati. Sedekah, ya Allah sian budak ini, ya Allah sian budak itu, ya Rob aku dak katek duit, tapi aku kenal dengan bapak haji itu, atau bapak itu yang punya dia jadi bos. Datangi, tolonglah Pak, baca tak gawikan budak ini ya Pak Ustaz atau Pak Haji, ngapa? Dia ini aku tahu budak ini pintar, baik, soleh, taat, tapi dia tak katik duit. Aku nak nganjuk tak pacak, kamu gawi ke? Dia pacak nolong kamu gawi, dia pacak dapat duit. Nah ini cara namanya. Berkasih sayang. Maka berharap dengan itu Allah merahmati kita, dan kalau Allah rahmat pada kita di dunia, di akhirat mendapatkan fadl. Apa fadl? Yang pertama kemudahan, satu di alam barzakh, karena dinyatakan bahwa alam barzakh itu pintu gerbang menuju akhirat. Yang kedua, ketika dibangkitkan maka digiring dengan baik, kemudian dihisab hisaban yasira, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ini orang akan dimudahkan hisabnya oleh Allah. Syukur-syukur tidak dihisap lagi. Kemudian berikutnya apa? Kemudian mereka akan diizinkan minum dari telaga Kautsar dari tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendek kata kemudahan-kemudahan di akhirat namanya fadlullah, dan puncaknya masuk surga bukan? Bukan. Setelah masuk surga, Bapak Ibu, dalam riwayat penduduk surga ketika masuk surga itu disambut oleh Allah. Dengan apa? Dengan ayat kursi yang membacanya Allah. Allah yang mengumandangkan kalamnya ayatul kursi. Maka penduduk surga itu tertegun menikmati bacaan itu sampai 40 tahun namanya. Tertegun, terpana, ya Rabb, tidak baca ngomong lagi.
Kalau masih dia ngomong alangkah lemah ayatul kursi, masih belum itu, masih pacak digambarkan. Ini dipacak digambarkan tertegun terpana selama 40 tahun. Akhirat barang ini. Sementara dunia di akhirat 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Tertegun selama 40 tahun. Masuk surga masing-masing di tempatnya masing-masing, di istananya masing-masing. Tapi puncak fadlullah adalah ketika Allah kemudian memanggil penduduk surga dan Allah izinkan untuk memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak kenikmatan, dan mereka menyatakan tidak ada kenikmatan yang lebih puncak daripada memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu kelak di mana muka itu bercahaya luar biasa. Karena kenapa bercahaya? Selain di akhirat, di padang mahsyar, di hari penghisaban itu bercahaya, kelak masuk surga setelah cahaya itu ada, izdadu husnan wa jamalan. Mereka itu semakin tampan, semakin rupawan, yang ibu-ibu semakin cantik, semakin mempesona. Terus diberikan cahaya terus. Tapi ternyata puncak nikmat itu adalah Allah izinkan memandang zatnya. Dan mudah-mudahan kita masuk dalam golongan tersebut. Amin. Allahumma amin. Nah, yang kedua, dairatul fadl, orang yang di dunia dia dijadikan bahan pembelajaran untuk yang lain, di akhirat dia masuk fi dairatil adli, dia masuk dalam ranah keadilan Allah. Oh, lemah Ustaz, Allah Maha Adil. Hati-hati, lemah Allah Maha Rahman daripada Allah Maha Adil akhirat. Ngapa? Ini jangankan ini keadilan Allah bicara. Kan ada riwayat nih, dia Masya Allah taat saleh, kondak di Cengho ka, mungkin daerah Jakabaring sini. Pas balik, karena makan tuh daging mahal, cuman gigi inilah agak mulai banyak sisi-sisi yang belobangnya, besisolah daging. Nah, lewat pas balik, celetek ngambil lidi, celetek ngambil bambu, celetek ngambil pagar wong, kemudian dia bersihkan sisa makanan tersebut. Di akhirat itu ketika diadili jadi masalah panjang, karena tidak minta izin dulu. Itu keadilan Allah. Jadi hati-hati kita dengan keadilan Allah. Serupiah yang kita makan itu akan diadili sama Allah. Nah, bayangkan misalnya 200-300 triliun itu dimakan. Pak manalah itu? Keadilan Allah bicara. Iya Pak, ini sebatang lidi itu jadi masalah di akhirat. Bagaimana orang yang makan jalan itu, kalau guru Kiai bilang, Allah yarham Kiai Haji Muslih Qori, kamu tahu tak, kata beliau dalam bahasa Indralayunya, di Palembang bahasanya, kamu tahu tak yang merusak jalan ini apa, kata beliau? Tronton Kiai? Bukan. Mobil yang trailer itu bukan itu. Yang merusaknya sedan juga. Tak terpikir kami ngapo sedan. Kata beliau mestinya tanah ini 2 kilan ini jalan. Diambil jadi 4 jari tipisnya. Selebihnya dibelinya sedan. Itu sedan-sedan yang galak merusak mobil ini. Masuk, kata kami. Masuk akal. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, bayangkan ini dimakan sedikit di dunia, di akhirat jadi masalah panjang. Karena semuanya akan dihitung oleh Allah satu demi satu dengan detail. Tidak akan ada yang terlepas. Maka orang yang di akhirat itu di dunia masuk dalam dairatul fadl, maka di akhirat dia akan masuk dairatul adl. Mereka akan diadili dengan seadil-adilnya oleh Allah. Dan itulah fungsi akhirat. Fungsi akhirat itu bagi kita yang terzalimi, kita minta keadilan akhirat dari Allah. Ngapa? Pengadilan dunia tidak selesai, Pak. Kakak saya sampai hari ini beli tanah jalan baru di daerah bandara itu dengan duit beliau begawi puluhan tahun, Pak. Saya yakin kehalalannya begawi pagi siang malam. Beli tanah, tiba-tiba jalan itu jadi arah ke bandara, terus muncul sertifikat atas nama sindikat fulan bin fulan itu. Sampai sekarang tak menang-menang pengadilan beliau. Taruhlah mungkin nak diikhlaskan berat, tapi seenggaknya sudahlah, mana kata Allah lah. Nah, di akhirat sindikat itu dia. Dan betapa banyak yang seperti ini tak terselesaikan di dunia, maka akhirat tempat keadilan Allah. Maka para pelaku itu jangan harap mereka akan bisa selamat di dunia. Oh, aman. Sebut beda apa? Edi Tansil.
1,3 T. Zaman kami kecil dulu tahun 92 itu, 93. Kata guru kami Ustaz Allahyarham Ustaz Bujang Tember, kamu tahu tak duit 1 T itu mana? Dari Aceh sampai Papua duit 100.000 dijajarkan tuh masih lebih itu duit. Zaman itu dolar masih 2.000 rupiah. Dia sudah korupsi 1,3 T. Konon katanya kalau masih hidup dia sudah operasi plastik misalnya. Selamat dia di dunia. Tapi apakah di akhirat akan selamat? Tidak. Dia akan masuk dairatul adli. Ustaz dia sudah tobat, tak pacak tobat, duit negara diambil ini. Hak anak Adam yang diambilnya ini. Kalau dia tak semayang, urusan dia dengan Allah. Tapi ketika urusannya dengan hak anak Adam, sebanyak orang yang dimakan haknya oleh dia, di situ keadilan Allah akan diberlakukan. Satu demi satu akan dihadirkan. Jadi maaf, ini barang ini paling banyak bermasalah di akhirat. Mulut kita, lisan kita. Betapa dikit-dikit ngejek, meremehkan, gosip, ghibah, fitnah, itu ngeri gitu. Maka jangan sampai kita masuk dairatul adl. Jangan sampai kita masuk orang dalam ranah keadilan, kita minta orang-orang yang diberikan kebaikan-kebaikan Allah. Oh ini Cheng Hu masuk, kata Allah, lewat. Nah, itu kan kita pengennya mah itu kan. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka berharap bahwa apapun yang kita lakukan, maka semua amaliyah kita maka mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berharap apapun yang kita lakukan, maka Allah berkenan merahmati kita, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita beserta keluarga, wabil khusus orang tua, orang-orang mengasihi kita, para guru dan siapapun anak keturunan kita mendapatkan kasih sayang rahmat Allah fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Sampai di sini fa insyaallah. Jika ada pertanyaan diaturi, kalau tidak katik kita akan tutup dengan doa. Tapi harapannya tidak usahlah bertanya. Ya. Karena insyaallah Bapak Ibu lah hafal galo, lah paham galo, tinggal dengar ke teorinya bae. Teorinya kita sampaikan, sementara prakteknya sudah Bapak Ibu lakukan semuanya dalam kehidupan Bapak Ibu yang jauh lebih banyak pengalaman dan kebaikan dibandingkan saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kepala kita mohon ampun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, wa'afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika wa syukrika a'inna wa 'ala al-iman wal islamil kamilain jam'an tawaffana. Allahumma arhamna fa innaka rahim wa la tu'adzibna fa anta 'alaina qadir. Allahumma ij'al lana min kulli hammin faraja wa min kulli dhayqin makhraja warzuqna min haitsu la nahtasib. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Dan terakhir, mudah-mudahan ketika kita telah membahas ini, maka kita selanjutnya akan banyak-banyak berpinta rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang tetua-tetua kita terdahulu ketika mereka melaksanakan tradisi tarhiman. Tarhiman itu membaca ya arhamar rahimin sebelum menjelang subuh. Ketika menjelang subuh, saat di mana pintu rahmat Allah dibukakan dengan selebar-lebarnya, disitulah kemudian para ulama kita mengajarkan doa ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Duhai zat
yang punya kasih sayang di antara zat, di antara makhluk yang punya kasih sayang. Irhamna, rahmati kami, kasihi kami, sayangi kami. Maka tradisi ini kalaupun sudah mulai hilang karena banyak digantikan dengan radio Lanugraha, di radio-radio, tak apa-apa kita pribadi-pribadi kita bangun dari tidur, setelah baca doa bangun tidur kita baca ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna. Kalau nak dilanjutkan wa'afina wa'fu anna, ya Rabb afina, berikan afiat kepada kami, wa'fu anna, dan ya Allah maafkan kami, wa ala ta'atika wa syukrika a'inna, ya Rabb untuk taat dan untuk syukur kepadamu tolong bantu kami ya Allah. Kemudian wa alal imani wal islamil kamilaini jam'an tawaffana, ya Rabb dengan iman Islam yang sempurna, saat iman Islam kami sempurna saat itulah tolong matikan kami. Maka ini doa yang sangat baik pada saat yang baik, dengan konten doa yang sangat baik, dengan menyebutkan nama Allah yang agung yang maha baik. Maka mudah-mudahan Allah berkenan merahmati kita semua. Amin Allahumma amin. Usikum nafsi bitaqwallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.